Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Mudah-mudahan pada hari teman-teman sudah bisa melewati masa tidak ada sensasinya. Melewati masa-masa yang dulu ditakutkan, takut kematian, takut makan ini, makan itu, takut segala-galanya. Dan sekarang sudah bisa berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi sesuatu hal yang sangat bahagia, ya. Tidak ada lagi momen-momen yang dihiraukan ataupun momen lagi yang memang ditakutkan ketika teman-teman mengalami sensasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngomongin tentang dispepsia, ya. Dispepsia kan kita tahu ada dua ataupun ada dua jenis macam. Yang pertama dispepsia organik dan dispepsia fungsional. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari tentang dispepsia, mungkin teman-teman akan tahu bagaimana kondisi lambung kita, bagaimana kondisi perut kita gitu kan. Kalau fungsi harus bagaimana, kalau organik harus seperti apa gitu kan. Ya. Kemudian saya akan sedikit ngebahas karena mungkin di channel-channel yang lain juga sudah banyak yang ngebahas tentang dispepsia ini, ya. Intinya gini teman-teman, kalau misalkan dispepsia organik itu adalah luka, kemudian gastritis, kemudian sebagainya, itu sejenis dengan dispepsia organik. Nah, kemudian yang dispepsia fungsional hanya terjadi kesalahan fungsinya saja dari lambung kita sendiri, ya. Untuk itu mungkin teman-teman yang sudah endoskopi, yang sudah kolonoskopi, kemudian sudah USG, sudah tahu betul gitu kan bagaimana cara pengobatannya. Karena pengobatannya kan teman-teman tahu sendirilah. Ada yang dari herbal, ada yang dari obat dokter, atau misalkan ada juga yang memang racikan-racikan sendiri itu kan ada. Nah, itu untuk yang organik ya, karena biasanya organik sendiri teman-teman membutuhkan waktu yang lumayan gitu kan untuk pengobatannya. Selain daripada kita menggunakan obat-obat dokter seperti lansoprazol, ya sejenis zolzol yang lainnya, itu gunanya itu adalah untuk melapisi dinding lambung supaya lebih tebal lagi. Ya, kemudian untuk luka juga teman-teman ya bisa menggunakan herbal yang mungkin herbal di sini teman-teman bisa cocok-cocokan ya. Ada memang yang satu dengan kunyit cocok, kemudian dengan jahe cocok atau lain sebagainya yang cocok. Nah, biasanya gini, kalau memang misalkan herbal itu cocok, rasa nyaman di teman-teman, di lambung teman-teman itu lebih adem gitu kan. Kalau misalkan nggak cocok, biasanya ya mungkin akan mual dan sebagainya. Nah, untuk herbal sendiri teman-teman bisa mencari atau misalkan ya cocok-cocokan lah. Tapi obat dokter juga perlu ya. Kalau misalkan kita, tapi sebelum itu sih pastikan dulu teman-teman itu sakitnya organiknya atau fungsionalnya saja gitu kan. Kalau organik sendiri kan tahu sendiri lah ya. Kita bagaimana menghadapi dispepsia organik itu? Ya, karena ya baik dispepsia organik maupun fungsional dua-duanya sama menimbulkan banyak sensasi. Nah, kemudian yang dispepsia fungsional itu adalah hanya kesalahan fungsinya saja ataupun ya terjadi mungkin ya kram di perut ya seperti itulah. Itu mungkin dari dispepsia fungsional. Karena kalau dispepsia fungsional sendiri teman-teman ya mungkin bisa dengan melakukan pemijatan ya, tapi kepada yang ahlinya ya, ahli dari pemijatan itu sendiri. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ketahuan dispepsia fungsional atau organik gitu kan. Nah, tinggal teman-teman itu bagaimana cara pengobatannya yang baik dan benar gitu kan. Menurut standar dokter ataupun menurut standar ahli dari herbal gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak dibarengi anxiety biasanya sembuhnya itu akan mudah atau retensinya itu akan lebih sebentar. Beda dengan orang-orang yang memang ya GERD ya punya anxiety gitu kan. Biasanya terjadi ya beda gitu ya, sensasinya akan lebih banyak lagi gitu kan, atau sensasinya lebih ya gimana gitu ya, lebih tidak terduga gitu kan. Tapi saya harapkan kepada teman-teman itu anxiety-nya sekarang sudah bisa dirubah atau sudah bisa dikurangi. Oke, itu saja. Salam semua dari saya, dari Seundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.